Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Ulfa Lutfia Nasari, selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum KRSO, serta teman-teman semua yang berbahagia. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai pembahasan praktikum reaksi asetilasi pembuatan aspirin. Kami kelompok 4 dengan anggota, saya Herwinda Beautika Azah dengan NIM 19080760034, Vina Nurrahmania dengan NIM 19080760035, Sukma Yulia Dwi Cahyani dengan NIM 19080760036. Pokok bahasan yang akan kami bahas pada praktikum ini yang pertama, cara kerja, hasil pengamatan, pembahasan, dan kesimpulan. Yang pertama yaitu cara kerja. Cara kerja pembuatan aspirin. Asam salisilat ditimbang sebanyak 5 gram, dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, diukur 7 ml asam asetat, dimasukkan Erlenmeyer yang berisi asam salisilat, ditambahkan 3 tetes H2SO4 pekat, dikocok hingga homogen. Dimasukkan panci berisi air dengan heater, dimasukkan Erlenmeyer yang tertutup oleh aluminium foil dan termometer. Dijaga suhu pada 50-60 derajat Celcius, digoyangkan Erlenmeyer sampai terbentuk endapan kristal. Dilakukan pengujian pada FeCl3. Dibiarkan Erlenmeyer dingin pada suhu ruang, ditambahkan 75 ml Aquades dalam campuran, disaring campuran dengan corong Buchner yang telah diberi kertas saring. Yang selanjutnya yaitu cara kerja rekristalisasi. Etanol diukur sebanyak 16 ml, diukur 37,5 ml Aquades, dimasukkan dalam gelas beker, dipanaskan etanol dan Aquades pada hot plate, dicampurkan Aquades dan etanol. Dimasukkan kristal pada campuran, diaduk sampai larut. Dipanaskan jika masih terdapat endapan di dalam sambil diaduk. Diangkat dan didinginkan pada suhu ruang. Disiapkan bak berisi es batu, kemudian diletakkan gelas beker yang berisi campuran di dalamnya. Campuran ditunggu hingga terbentuk kristal yang sempurna, disaring dengan corong Buchner yang telah diberi kertas saring. Pembahasan yang selanjutnya yaitu hasil pengamatan. Hasil pengamatan pada pembuatan aspirin. Pencampuran asam asetat anhidrat, asam sulfat pekat ke dalam asam salisilat kering. Hasil pengamatannya, larut sebagian, setelah ditetes H2SO4 menjadi panas, larutan berwarna bening kekuningan. Setelah dipanaskan pada suhu 50-60 derajat Celcius, membentuk endapan berwarna kekuningan. Setelah proses penyaringan pada massa yang telah dikeringkan, tidak diketahui dalam video. Hasil pengamatan rekristalisasi. Massa kristal aspirin cawan Petri kertas saring kosong sebesar 99,44 gram, massa cawan Petri dan kertas saring kosong sebesar 94,2146 gram. Kristal yang telah disaring sebesar 5,22 gram. Hasil pengamatan pada pemurnian. Kristal FeCl3, hasil pengamatannya ungu kehitaman menjadi ungu kekuningan. Bentuk kristal seperti jarum. Randeman teoritis sebesar 6,48 gram, randeman nyata sebesar 5,225 gram, persen randeman sebesar 80,64%. Baik, selanjutnya dari hasil pengamatan, yaitu perhitungan teoritis. Yang pertama di sini adalah menghitung mol asam salisilat, di mana dalam percobaan ini diketahui massa asam salisilat sebesar 5 gram, dan untuk mencari mol asam salisilat menggunakan rumus massa dibagi massa molar. Nilai massanya 5 gram dan massa molar dari asam salisilat sebesar 138,12 gram per mol. Hasil yang didapatkan yaitu 0,036 mol. Yang kedua yaitu menghitung mol asetat anhidrat, di mana dalam percobaan ini diketahui massa asetat anhidrat sebesar 7 gram, dan untuk mencari mol asetat anhidrat menggunakan rumus massa dibagi massa molar. Nilai massanya 7 gram dan massa molarnya 102 gram per mol. Hasil yang didapatkan yaitu 0,074 mol.
Nah, setelah diketahui mol asam salisilat dan mol asetat anhidrat, di sini dibuat persamaan reaksi, yaitu antara asam salisilat dengan asetat anhidrat menghasilkan aspirin dan asetat. Kemudian direaksikan yaitu 0,036 mol dengan 0,074 mol. Yang habis bereaksi adalah asam salisilat dan yang tersisa adalah asetat anhidrat sebesar 0,038 mol. Dan dari persamaan reaksi ini didapatkan nilai dari mol aspirin yaitu sebesar 0,036 mol. Nah, mol dari aspirin ini nanti akan digunakan dalam perhitungan selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu menghitung massa aspirin, di mana menggunakan rumus mol dikali massa molar. Molnya sudah diketahui di perhitungan awal yaitu 0,036 mol dan massa molar dari aspirin 180 gram per mol. Hasil yang didapatkan yaitu 6,48 gram. Nah, untuk mencari persentase randemen dengan menggunakan rumus massa hasil praktikum dengan massa teoritis dikali 100%. Sebelumnya yaitu mencari massa hasil praktikum terlebih dahulu, yaitu dengan mengurangi 99,44 gram dengan 94,2146 gram. Hasil yang didapatkan yaitu 5,225 gram. Kemudian dimasukkan dalam rumus, yaitu persentase randemen sama dengan 5,225 gram dibagi 6,48 gram dikali 100%. Hasil dari persentase randemen yaitu 80,64%. Pokok yang selanjutnya yaitu pembahasan. Nah, dalam praktikum ini dilakukan pembuatan aspirin dari asam salisilat dan asam asetat anhidrat. Langkah pertama yang dilakukan adalah dicampurkan 5 gram asam salisilat dengan 7 ml asam asetat anhidrat, di mana pada percampuran ini terjadi reaksi substitusi gugus OH dalam asam salisilat dengan gugus asetil pada asetat anhidrat. Kemudian ditambahkan 5 tetes asam sulfat pekat sehingga dihasilkan produk berupa asam asetat dan aspirin. Fungsi dari penambahan asam sulfat ini adalah sebagai katalisator yang mempercepat reaksi dengan cara menurunkan reaksi aktivasi tanpa ikut bereaksi. Selanjutnya dilakukan pemanasan dengan dijaga suhunya antara 50-60 derajat Celcius dan setelah itu campuran digoyangkan sampai terbentuk endapan kristal. Nah, pemanasan ini dilakukan antara 50-60 derajat Celcius ini bertujuan untuk menghilangkan zat-zat pengotor yang ada pada larutan sehingga menghasilkan aspirin dengan tingkat kemurnian yang tinggi. Selain itu bertujuan untuk mempercepat kelarutan asam salisilat yang mempengaruhi laju reaksi yang semakin cepat. Selanjutnya itu untuk mengetahui adanya perubahan asam salisilat menjadi asetosal dilakukan uji larutan dengan FeCl3. Kemudian dibiarkan Erlenmeyer pada suhu ruang dan setelah itu dilakukan penyaringan dengan colong Buchner yang telah diberi kertas saring. Perubahan asam salisilat menjadi asetosal ini ditandai dengan perubahan warna ke ungu menjadi kehitaman menjadi ungu kekuningan pada larutan. Selanjutnya itu aspirin yang telah disaring kemudian dilakukan rekristalisasi, yaitu dengan cara direaksikan 16 ml Aquades dengan 37,5 ml etanol dalam gelas beker setelah keduanya dipanaskan. Nah, pencampuran etanol dengan air ini untuk memperkecil kelarutan karena aspirin memiliki kelarutan yang lebih besar pada etanol dibandingkan pada Aquades. Lalu dimasukkan kristal yang telah disaring dalam campuran, diaduk sampai larut. Kemudian didinginkan dalam bak yang berisi es batu, ditunggu sampai terbentuk kristal yang sempurna. Setelah itu, dilakukan penyaringan kembali dan dibilas gelas beker dengan Aquades. Tujuannya ini agar kristalnya tidak tertinggal dalam gelas beker. Setelah semuanya selesai, dilakukan penimbangan cawan Petri dan kertas saring kosong, lalu dicatat hasilnya.
Selanjutnya dipindahkan kristal ke cawan Petri dan dimasukkan dalam oven dengan suhu 5 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian dimasukkan dalam desikator selama 30 menit. Dan yang terakhir yaitu dilakukan penimbangan kristal dan diulangi percobaan sampai menghasilkan data yang konstan. Untuk penjelasannya selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Sukma. Kepada Mbak Sukma, saya persilahkan. Dari percobaan yang telah dilakukan, didapatkan hasil pengamatan yaitu yang pertama mengenai pembuatan kristal asam salisilat atau aspirin. Pada saat pencampuran asam asetat anhidrat dan asam sulfat pekat ke dalam asam salisilat kering, larutan menjadi panas dan warna larutan menjadi bening. Kemudian saat dikocok, larutan menjadi berwarna putih. Penambahan asam sulfat ini berfungsi sebagai katalisator, yaitu untuk mempercepat terjadinya sintesa dengan cara menurunkan energi aktivasi, sehingga reaksi berjalan lebih cepat dan energi yang diperlukan semakin sedikit. Pada penambahan asam sulfat pekat timbul panas dan letupan. Hal ini menunjukkan reaksinya adalah reaksi eksoterm. Setelah dipanaskan pada suhu 50 derajat sampai 60 derajat Celcius, larutan menjadi berwarna agak kekuningan dan terbentuk endapan kristal. Proses pemanasan ini dilakukan dengan tujuan menghilangkan zat-zat pengotor yang ada pada larutan, sehingga menghasilkan aspirin dengan tingkat kemurnian yang tinggi. Reaksi yang terjadi saat pembuatan aspirin yaitu bisa diamati gambarnya asam salisilat ditambah anhidrat asam asetat menghasilkan aspirin dan asam asetat. Yang kedua yaitu pada saat rekristalisasi didapatkan hasil pengamatan yaitu setelah pencampuran semua bahan sampai terbentuknya kristal, massa cawan Petri plus kertas saring kosong yaitu 94,2146 gram dan massa cawan Petri plus kertas saring plus kristal yaitu 99,4402 gram. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa massa kristal atau filtrat yaitu sebesar 5,2256 gram. Pada percobaan ini ada pula pengujian pemurnian di mana kristal plus FeCl3 semula berwarna ungu kehitaman menjadi berwarna ungu kekuningan. Bentuk kristal pada percobaan ini yaitu seperti jarum halus. Dari data percobaan didapatkan massa hasil praktik yaitu sebesar 5,2256 gram dan massa hasil teori yaitu sebesar 6,48 gram. Dari kedua massa tersebut dapat dihitung rendemennya dan didapatkan hasil rendemen yaitu sebesar 80,64%. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, proses pembuatan aspirin dinamakan proses asetilena, yaitu proses memasukkan gugus asetil dari asam asetat anhidrat menggantikan atom H+ pada asam salisilat dengan bantuan katalis asam sulfat, sehingga menghasilkan kristal aspirin berwarna kekuningan pada rekristalisasi. Yang kedua, identifikasi pemurnian dari aspirin yang dihasilkan dapat digunakan bantuan FeCl3. Dan yang terakhir yaitu massa teoritis yang dihasilkan dalam percobaan ini adalah 6,48 gram dan massa hasil praktikum adalah 5,225 gram, sehingga persen rendemen yang dihasilkan sebesar 80,64%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.